Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, supaya Roh Kudus datang diam di dalam kita. Bacaan firman terambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus yang juga disebut Roh Allah, sesungguhnya sudah bekerja sejak awal dunia ini diciptakan. Karena Roh Allah adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah oknum atau pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejak penciptaan, Roh Kudus atau Roh Allah hadir dan bekerja dengan cara melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah datang hinggap pelaksana seekor burung yang datang hinggap lalu pergi lagi. 1 Samuel pasal 19 ayat 20. Roh Allah meliputi Yeskiel 11 ayat 5. Roh Allah datang berkuasa. 1 Samuel 10 ayat 10. Dan Roh Kudus yang menyertai tetapi belum tinggal dan diam di dalam manusia. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Karena itulah kepada para muridnya, Yesus berkata perihal Roh Kudus atau Roh kebenaran adalah sebagai berikut. Tetapi kamu mengenal Dia, yaitu Roh Kudus, sebab Ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya, saat Yesus berbicara kepada mereka, maka Roh Kudus barulah menyertai mereka dan belum diam di dalam mereka. Supaya Roh Kudus ada di dalam mereka, maka Yesus pun memberikan petunjuk atau arahan sebagai berikut. Pertama, mereka harus menunggu atau menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus yang adalah kuasa dari tempat tinggi dicurahkan atas mereka untuk memperlengkapi mereka. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kedua, mereka harus percaya kepada Yesus sesuai kata Alkitab dan memiliki rasa haus atau kerinduan yang dalam akan Roh Kudus, lalu datang kepada Yesus dan minum, sehingga dari dalam hati mereka akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tetapi lagi-lagi Yesus berkata bahwa pada saat itu Roh Kudus pun belum datang karena Yesus belum dimuliakan, yaitu belum naik ke sorga. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Itulah sebabnya Yesus pun berkata kepada para muridnya dalam Yohanes 16 ayat 7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, "Tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu, lebih baik untuk kalian kalau aku pergi ke surga, sebab kalau aku tidak pergi ke surga, penolong yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi ke surga, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu." Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus pun sudah dicurahkan. Kita tidak perlu menunggu lagi seperti para murid Yesus waktu itu. Kita tinggal percaya kepada Yesus sesuai Alkitab, miliki kehausan dan minum, maka saat itulah kita menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Dan sejak saat itulah Roh Kudus datang dan diam di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.